Said Didu senang Rocky Gerung sering membaca Al-Quran. Loh, katanya semua kitab suci fiksi. Ditulis oleh Joe Putra di seawar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Nama Rocky Gerung kian meroket setelah kasus somasi dari PT Sentul City Tbk terkait penyerobotan lahan di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi jangan disalahartikan nama Profesor Dungu ini meroket, bukan karena prestasi ataupun mendapatkan penghargaan tanda jasa, melainkan merampas tanah milik orang lain. RG yang kita ketahui adalah seorang filsuf yang tidak sama dengan Aristoteles atau Heraklitus. Ia hanyalah seorang filsuf yang selalu berteori dengan sejuta nyinyiran. Jadi kita bisa menilai bahwa RG seorang filsuf yang setara dengan emak-emak yang lagi ngerumpi membicarakan tetangga sebelah yang berhasil. Kasus yang menimpa RG mendapat perhatian dari kawan-kawan dekatnya. Dukungan dan sokongan atas tanah yang diperkarakan mendapat simpati mulai dari pemberian rumah gratis, apartemen, villa, sampai doa. Tapi kok nggak ada yang mau memberikan calon istri ke RG? Kenapa ya? RG juga mendapatkan perhatian khusus dari kawan seperjuangannya ketika menyelamatkan diri mereka ke dalam ambulans, yakni Said Didu. Mantan sekretaris BUMN ini sangat peduli dengan kasus yang menimpa RG sehingga Said berkesempatan menyambangi kediamannya. Said Didu menceritakan awal mendatangi rumah RG, ia menyimpan satu rahasia yang tak pernah diketahui oleh khalayak ramai, yaitu RG sering membaca Al-Quran dan maknanya. Ya ampun, perkara RG dalam sengkarut lahan sama rajin baca Al-Quran korelasinya apa? Biar dibilang wow gitu. Masa sih RG rajin baca kitab suci? Padahal dia pernah bilang bahwa kitab suci itu hanya fiksi. Bukannya RG itu ateis? Kalau RG percaya kitab suci itu fiksi, apakah dia sedang baca buku novel? Entahlah, yang jelas apabila itu benar yang dikatakan Didu bahwa RG rajin mempelajari kitab suci, semoga mendapat hidayah. Jadilah mu'alaf yang baik dan jangan pernah membandingkan agama-agama lain. Didu juga menyebut bahwa RG adalah seorang yang cerdas dan mampu menguasai semua bidang dengan baik. Ia pun bangga mempunyai kawan seperti RG. Yang bener do, apa saya tidak salah baca? Kalau cerdas, kenapa sertifikat tanah ahli garapan dibeli? Saking cerdasnya, tanah garapan yang dijual 50 juta ke RG akhirnya dibeli dan akhirnya bermasalah. Bayangkan teman-teman, tanah 800 meter yang dijual mafia tanah ke RG seharga 50 juta. Apakah dia tidak curiga bahwa tanah seluas itu harganya di bawah harga mobil LG CC? Kan Dungu namanya. Sudah begitu RG mencicil pembayaran 2-3 kali. Said Didu mengatakan sangat terkesan dengan RG ketika membaca Al-Quran karena sangat teliti. Didu juga mengungkapkan kalau RG tidak hanya mempelajari Al-Quran, namun mempelajari juga arti dan makna yang terkandung dalam kitab suci. Untuk itu RG selalu menandai halaman-halaman penting secara khusus. Saya angkat topi dengan RG yang benar-benar serius mendalami Al-Quran. Tetapi substansinya apa mengenai perkara kasus lahan dengan belajar Al-Quran? Apakah Said Didu mempromosikan RG supaya didukung oleh para kadrun karena RG sedang menghafal Al-Quran? Dan apakah ini hanya pencitraan RG supaya dukungan mengalir dari kaum sebelah? Kunjungan Said Didu ke rumah RG hanya menghasilkan cerita yang lebay supaya mendapatkan perhatian dari para kadrun. Maklumlah, selama ini kadrun sering memakai RG untuk menyerang pemerintah. Tetapi ketika RG menemui masalah, mereka angkat tangan. Menurut saya, disinilah simbiosis mutualisme sedang dilakukan oleh RG dan Didu. Mereka ingin menunjukkan bahwa RG yang sedang mempelajari agama Islam sangat tekun membaca Al-Quran, sehingga diharapkan para kadrun di luar sana akan berempati dengan kasus yang menimpa dirinya. Begitulah nikmatnya tinggal di Indonesia. Semua keinginan jika dibalut dengan agama akan mudah dipengaruhi. Bagi kaum sebelah, hukum agama lebih penting ketimbang dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Kita doakan saja RG akan menjadi mu'alaf yang soleh. Setelah itu akan menjadi ngustad yang kondang. Lumayan kan menjadi pembicara di TV, honornya lebih kecil dibanding menjadi ngustad dadakan. Apalagi kalau ceramahnya selalu menjual agama orang lain. Jadi kesimpulannya, memberitakan pengalaman RG yang rajin membaca kitab suci hanyalah untuk mencari backingan dari umat monaslimin penyembah baliho. Saya yakin dengan tekunnya RG membaca Al-Quran, Didu akan kalah ilmunya dengan RG. Dan bisa-bisa Didu akan belajar banyak ke RG mengenai agama. Ngomong-ngomong Du, sudahkah menyumbang rumah atau apartemen untuk RG? Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Novel Baswedan curhat karena merasa diberantas dari KPK. Ditulis oleh Joe Putra di seawar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Terkait 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan hormat, Novel Baswedan dan kawan-kawan masih tetap mencari perhatian publik. Polemik yang tidak kunjung usai setelah awalnya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TBK untuk alih status ASN kini berkurang menjadi 56 pegawai yang akan dipecat. Dari 56 pegawai yang akan segera diangkat kaki dari Gedung Merah Putih usai keputusan KPK, mereka menggelar aksi di luar kantor Dewan Pengawas KPK. Novel menjelaskan bahwa keputusan yang ditujukan ke diri dan teman-temannya menjadi catatan sejarah sebagai pelemahan pemberantasan korupsi. Novel mengatakan bahwa pemberhentian tersebut dinilai telah melanggar hukum karena ia berkeyakinan para pegawai yang tak lulus telah berupaya berbuat baik, namun justru mereka yang diberantas. Maksudnya berbuat baik apa, Vel? Negara sudah memberikan kesempatan kalian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, tetapi ditolak. Kurang baik apa pemerintah sama kalian? Jika Novel dan kawan-kawan mempunyai niat baik untuk memberantas kejahatan korupsi di negara ini, tentunya dengan lapang dada bergabung dalam pelatihan tersebut. Gerombolan Taliban menilai apabila tidak ada mereka, maka dapat dikatakan ada potensi pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Menurut saya, lemah atau kuat tidak dapat dinilai sekarang. Tunggu saja nanti jika KPK benar-benar tak berdaya, artinya tuduhan Novel dapat diterima. Jangan juga mencari pembenaran karena sakit hati diberhentikan lantaran tak lulus TWK. Cacat logika Novel dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa mereka diberantas dari KPK hanya ingin mencari simpati dari publik. Sudah jelas-jelas tidak lulus TWK masih berkilah mereka dizolimi. Beginilah nasib orang-orang terbuang yang gagal move on. Kenapa ya mereka masih ngotot mempertahankan diri menjadi pegawai KPK? Apa sudah tak ada lagi perusahaan yang bisa menerima mereka? Perlukah KPK mengangkat Vel sebagai pegawai seumur hidup? Yang jelas ada sesuatu yang disembunyikan Novel supaya sepupunya yang di balai kota aman dari cengkeraman KPK. Gerombolan ini tidak bisa menerima kenyataan meskipun semua gugatan yang dilayangkan mereka ke MA dan MK telah ditolak. Novel merasa orang yang paling hebat dan paling benar sehingga desakan untuk menggugurkan TWK sebagai syarat menjadi ASN harus terpenuhi. Tipikal kadrun memang begitu, jadi tak usah heran karena segala kemauan harus dituruti. Sementara itu Presiden Jokowi merespon nasib 56 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan yang per 30 September 2021 harus hengkang dari KPK. Jokowi mengatakan bahwa masalah pemberhentian dengan hormat bukan wewenang beliau. Beliau menegaskan jangan semuanya diserahkan kepada dirinya. Menurut Jokowi, polemik TWK di KPK tentunya ada penanggung jawabnya. Apalagi lanjut Jokowi, proses hukum sesuai aturan telah berlangsung di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga Presiden tidak bisa memutuskan nasib Novel dan kawan-kawan. Keputusan Jokowi untuk tidak mencampuri lagi urusan pemecatan 56 pegawai KPK sudah tepat. Kita tunggu saja momen tamatnya Novel pada akhir bulan ini. Cukup sudah gerombolan bermuka tembok ini berkuasa di KPK. Tak perlu lagi mengemis-ngemis kepada Jokowi untuk tetap menjadi pegawai KPK. Kita sudah muak dengan drama yang dimainkan Novel dan kawan-kawan. Mereka masih saja mewek minta dikasihani. Sudah dikasihani tapi masih ngelunjak. Memangnya kantor KPK milik nenek moyang lo? Kalau hanya sekedar 56 pegawai yang tak berkompeten dengan tes wawasan kebangsaan, masih ada ribuan orang yang siap menggantikan mereka yang lebih mumpuni dan nasionalis. Yang jelas, dengan diberhentikannya Novel dan kawan-kawan merupakan jawaban dari Tuhan untuk rakyat Indonesia dan khususnya untuk warga DKI karena buta dan tulinya KPK untuk mengawasi kasus korupsi di Pemprov DKI. Saya berharap setelah hilangnya keberadaan Novel di KPK, lembaga anti rasuah ini bisa bekerja lebih profesional lagi untuk menyikat para garong uang negara, terutama yang paling dekat di hidung, di mana potensi korupsi di balai kota sangat besar. Singkirkan pegawai-pegawai yang tak kompeten dan tak berintegritas agar lembaga ini bersih dari orang-orang yang menutupi kejahatan korupsi. Kita berharap agar KPK seperti terdahulu yang mempunyai taring dan taji untuk merobek kejahatan korupsi di tanah air. Memang sudah seharusnya gerombolan Novel Baswedan diberhentikan. Dengan tidak lulusnya mereka pada tes wawasan kebangsaan membuktikan bahwa mereka tidak mencintai negara ini. Dan tidak salah jika masyarakat menilai bahwa gerombolan ini bekerja karena faktor like and dislike terhadap koruptor. Karena yang paling penting, KPK wajib memastikan setiap pegawainya untuk benar-benar memahami dan meresapi nilai dasar Pancasila dan UUD 1945, budi pekerti, kode etik, integritas, dan seterusnya sesuai tuntutan Undang-Undang ASN yang berlaku. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?